Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari pembahasan tentang al-hadits al-mauquf. Ya, wa huwa qaul an-nazim wa ma adaftahu ila al-ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Dan pertemuan kali ini insyaallah kita akan berbicara tentang al-hadis al-mursal. Wa huwa qaulu an-nazimi wa mursalun minhu as-sahabiyyu saqat. Itu pada bait yang ke-16. Ya, Sadrul Bait As-Sadis Ashar. Ya. Wa mursalun minhu as-sahabiyyu saqat. Dan hadis mursal, ya, wa mursalun minhu as-sahabiyyu saqat. Dan hadis mursal adalah hadis yang dari sanadnya gugur, artinya tidak disebutkan sahabat. Ya, baik. Asy-syarh. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa mursalun bi sighati ismi al-maf'ul. Ma'khudhun min al-irsal wa huwa al-itlaq. Mursalun, ya, dari kata arsala yursilu. Ya. Fa'ilnya mursil. Ya, maf'ulnya mursal. Ya. Maka al-mursal itu diambil dari kata al-irsal. Al-irsal artinya apa? Al-itlaq, melepaskan. Ya. Melepaskan, tidak mengikat. Ya. Faka'anna ar-rawi al-mursil atlaqa al-isnada wa lam yuqayyidhu bi jami'i ruwatihi. Ya, jadi dikatakan mursal seakan-akan di sini perawi yang memursilkan, yang meriwayatkan dengan sanad yang mursal itu seakan-akan atlaqal isnad, melepaskan sanadnya dan tidak mengikatnya dengan semua perawinya. Ya, karena perawi sanad itu ibarat mata rantai, ibarat rantai yang setiap mata rantai terhubung dengan mata rantai yang lainnya. Nah, sementara mursal itu terputus di akhir sanadnya sehingga tidak tersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah maka surah ini itulah nama mursal itu diambil. Ya, seperti yang nanti akan kita jelaskan. Nah, itu secara lughah. Baik. Wastilahan huwa al-haditsu alladhi minhu ay min isnadihi as-sahabiyyu saqat bi an rafa'ahu at-tabi'iyyu ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Adapun di dalam istilah, ya, hadis mursal adalah al-haditsu alladhi minhu, hadis yang dari hadis itu atau dari sanad hadis itu as-sahabi saqat. Ya. Ada sahabat yang tidak disebutkan. Ya. Atau gugur, jatuh dari mata rantai sanad. Bi an rafa'ahu at-tabi'i. Ya, dengan cara tabi'i langsung mengangkatnya, merofaknya kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi an yaqul, ya, dengan mengatakan qala, tabi'i mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti menurut An-Nazim bahwa hadis mursal itu adalah hadis yang, ya, hadis yang di dalam sanadnya itu tidak disebutkan sahabat atau yang gugur dari mata rantai sanadnya sahabat. Di sini di dalam definisi ini ataupun di dalam ta'rif mursal ini
kita melihat di sini ada sebuah ada masalah di sini, yaitu ketika beliau menyebutkan bahwa ataupun mentarif mursal dengan mengatakan hadis mursal adalah hadis yang di dalam sanadnya sahabat digugurkan. Ya. فنقول يورد على هذا التعريف بأنه لو جزم أن الساقط هو الصحابي فقط لما اختلف العلماء في حجيته. Ya, di sini di dalam ta'rif ini itu ada bantahan, ya, ada semacam sanggahan, yaitu bahwa jika dipastikan jika dipastikan an-saqit, bahwa yang jatuh dari mata rantai sanad itu adalah sahabat saja, lam ikhtalafa al-ulama fi hujjatihi, maka ulama tidak akan berselisih pendapat tentang kehujjahan dari hadis mursal. Artinya jika dipastikan bahwa yang tidak disebutkan di dalam mata rantai sanad itu adalah hanya sahabat saja, maka tidak ada masalah, ya, untuk menjadikan hadis mursal itu sebagai landasan di dalam menetapkan hukum syar'i, sebagai hujjah. Ya. Kenapa? Li'annal jahla bis-sahabiyyi la yadhurru. Nah, ini kaidah di dalam ilmu hadis bahwa al-jahlu bis-sahabi la yadhurru. Artinya ketidaktahuan kita dengan nama sahabat yang ada di dalam mata rantai sanad tersebut itu tidak membahayakan sanad, tidak menjadikan sanad itu menjadi lemah. Ya, selama sahabat yang tidak diketahui namanya atau tidak disebutkan namanya oleh tabi'i itu sudah dipastikan, yaitu dengan yang artinya adalah bahwa yang mengatakan misalnya qala rajulun minas sahabah, an rajulin minas sahabah, dari saya meriwayatkan dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama yang mengatakan demikian adalah tabi'i yang fiqh, yang terpercaya, yang adil, ya, maka ia tidak menyebutkan nama sahabat itu tidak membahayakan sanad. Ya, kenapa? Ya, dan ini sudah kita jelaskan di dalam pembahasan sebelumnya. Ya. Nah, maka di sini masalahnya adalah masalah di dalam definisi yang diberikan oleh An-Nazim adalah bahwa ia mengatakan bahwa mursal itu adalah hadis yang tidak disebutkan atau yang terputus di dalam mata rantainya itu sahabat. Ya. Nah, sementara jumhur mengatakan bahwa jika dipastikan bahwa yang tidak disebutkan itu adalah sahabat, ya maka tidak ada masalah, itu tidak akan membahayakan sanad. Sementara hadis mursal ini dikategorikan oleh para ulama di dalam kategori hadis yang terputus sanadnya dan masuk di dalam hadis yang dhaif. Ya, karena sebelumnya kita telah jelaskan bahwa hadis dhaif itu disebabkan, dhaifnya itu disebabkan oleh dua sebab. Yang pertama adalah inqita'us sanad, terputusnya sanad, dan at-ta'nu fir rawi, ada cacat, ya, pada ta'n ataupun cacat pada perawi. Nah, yang terputus hadis dhaif yang terputus karena sanad itu ada ada 6 jenis hadis dhaif. Ya, ada terputus yang secara zahir, itu ada hadis al-mu'allaq, terputus di awal sanad. Kemudian terputus di tengah sanad satu orang, dinamakan hadis munqati, atau dua orang tapi tidak berturut-turut, namanya juga hadis munqati fi mawdi'aini, terputus di dua tempat. Terputus di tengah dua berturut-turut, ya, dua berturut-turut dinamakan sebagai hadis mu'dhal. Sementara terputus di akhir sanad, ya, di akhir sanad adalah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat. Ya, sahabat. Ya, yang penting terputus di akhir sanad, di mana tabi'i mengatakan, ya, atau tabi'i mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu dinamakan hadis
mursal. Nah, ini hadis dhaif yang disebabkan karena terputus sanad. Nah, maka hadis mursal ini adalah hadis yang terputus sanadnya. Nah, maka di dalam definisi ini memang ada sedikit masalah, artinya tidak sesuai dengan kesepakatan jumhur. Ya. Ma'annal jumhur qalu bi dha'fihi wa adami hujjiyatihi. Nah, padahal jumhur mengatakan bahwa hadis mursal adalah hadis yang dhaif dan tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum, landasan di dalam menetapkan hukum. Nah, maka jika tadi yang mata rantai yang dipastikan jatuh adalah sahabat, ya, ulama tidak akan berselisih pendapat tentang kehujahan daripada hadis mursal ini. Tetapi kenyataannya ulama mengatakan hadis mursal ini adalah hadis yang dhaif dan hadis yang terputus sanadnya. Maka mungkin yang lebih tepat di dalam memberikan ta'rif terhadap hadis mursal ini, fasahih an yuqala fi ta'rifihi, dan mungkin yang lebih tepat ya di dalam memberikan ta'rif terhadap hadis mursal adalah ma saqata min akhirihi man ba'dat tabi'i. Ma saqata min akhirihi man ba'dat tabi'i, yaitu hadis yang terputus sanadnya, ya, di akhir sanadnya setelah tabi'i. Nah, jadi antara tabi'i dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir sanad terputus, yaitu setelah tabi'i. Nah, karena kenapa di sini kita tidak mengatakan sahabat, padahal yang setelah sahabat itu, ya setelah tabi'i, ya pasti ada sahabat. Ya, karena tabi'i tidak mungkin langsung meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu kenapa di sini menggunakan man ba'dat tabi'i? Ya, nanti akan kita jelaskan. Nah, ini ta'rif ini adalah ta'rif yang diberikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, karena ini mungkin akan ta'rif yang lebih jami', ya, yang lebih mengumpulkan semua afrod daripada hadis mursal. Sementara hadis yang mursal menurut ta'rif An-Nazim itu hanya memiliki satu surah saja, yaitu apa? Hadis yang terputus sahabat saja. Li'annahu la yu'rafu man as-saqitu huna. Karena kita tidak tahu yang gugur di sini itu, yang jatuh di setelah tabi'i itu siapa. Ya. Hal huwa sahabiyun atau tabi'iyun akhar? Apakah setelah tabi'i ini hanya tidak disebutkan sahabat saja, atau mungkin ada tabi'i lain? Sebab ada kemungkinan tabi'i meriwayatkan dari tabi'i, kemudian tabi'i yang kedua ini meriwayatkan dari sahabat. Ya. Nah, maka di sini ada dua kemungkinan yang jatuh, yang gugur, yaitu ada kemungkinan yang jatuh, yang gugur itu adalah sahabat, ya. Ada kemungkinan tabi'i dan sahabat. Nah, jika kita menggunakan ta'rif An-Nazim, maka surah yang pertama, yaitu surah yang tadi kita sebutkan, satunya yaitu setelah tabi'i ada tabi'i, kemudian sahabat, itu tidak akan masuk. Ya, tidak akan masuk karena di dalam definisinya disebutkan wa minhu as-sahabi saqat, yaitu hadis yang hanya sahabat saja yang gugur. Nah, fa in kana tabi'an fahal huwa thiqah au dhaif. Ya, kemudian kita katakan bahwa ada kemungkinan yang gugur dari sanadnya, yang terjatuh dari sanadnya, yang terputus dari sanadnya adalah tabi'i lain yang meriwayat dari sahabat. Nah, tabi'i yang tidak disebutkan ini itu kan ada kemungkinan dia thiqah, kemungkinan dhaif. Ya. Ada kemungkinan thiqah, ada kemungkinan dhaif, karena tidak semua tabi'i itu thiqah, ya, di dalam istilah al-muhadditsin, ya. Ya, nah mungkin dari sudut adalah dia tidak ada masalah, tetapi mungkin masalah dari sudut dhabt, ya, dari sudut dhabt. Nah, itulah yang menjadikan hadis mursal itu menjadi dhaif. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa yang terputus dari sanad ini, apakah ia tabi'i atau sahabat saja, ya. Nah, jika kemungkinan tabi'i, maka
akan ada kemungkinan apakah tabi'i yang tidak disebutkan ini siqah atau tidak siqah. Baik. Oke, kita katakan bahwa tabi'i yang tidak disebutkan ini adalah siqah. Yahtamilu an yakuna hamala an sahabiyin wa yahtamilu an yakuna hamala an tabi'in akhar. Oke, kita katakan tabi'i yang tidak disebutkan ini adalah siqah. Tetapi ada kemungkinan lain bahwa ya, tabi'i yang siqah ini, tabi'i yang mungkin siqah ini mungkin meriwayatkan dari tabi'in lain juga atau dari sahabat. Demikian akan ada kemungkinan. Wa hakadha ila ma la nihayata. Sebab apa? Sebab di dalam sanad itu terkadang memang bukan tabi'i langsung meriwayatkan dari sahabat, tetapi tidak selalu tabi'i itu langsung meriwayatkan dari sahabat, tapi terkadang tabi'i meriwayatkan dari tabi'i, dari sahabat. Nah, maka tabi'i yang pertama mengatakan qala Rasulullah, ini pun masuk di dalam hadis mursal. Padahal antara tabi'i dengan Rasulullah di sini ada tabi'i, ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan surah seperti ini itu banyak. Ya. Wa hakadha ila ma la nihayata minal ihtimalat. Artinya di dalam hadis mursal ini, kenapa para ulama mengatakan hadis mursal ini sebagai hadis yang terputus dan hadis yang dhaif? Ya, dikarenakan ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak dapat dipastikan tersebut. Ya. Baik. Aw huwa ma rafa'ahu at-tabi'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulan kana aw fi'lan aw taqriran saghiran kana at-tabi'i aw kabiran. Atau mungkin definisi ta'rif yang lebih sederhana, yaitu ma rafa'ahu at-tabi'i, ya, hadis yang dirafa' oleh tabi'i kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan atau perbuatan atau takrir, saghiran kana at-tabi'i aw kabiran, baik itu sigharut tabi'in atau kibarut tabi'in yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dia sigharut tabi'in artinya ada kemungkinan dia meriwayatkan dari kibarut tabi'in. Ya. Taib. Contoh wa min kibarit tabi'in, contoh dari tabi'in yang senior, kibarut tabi'in, yaitu Ubaidullah ibn Adi ibn Khiyar, wa Qais ibn Abi Hazm, wa Sa'id ibn al-Musayyib atau al-Musayyab. Ya, kalau Sa'id ibn al-Musayyib bisa dibaca dua-duanya. Sa'id ibn al-Musayyab namanya Sa'id ibn al-Musayyab, tetapi beliau sendiri tidak mau dikatakan al-Musayyab. Dia lebih suka disebut Sa'id ibn al-Musayyib. Ya. Baik. Wa amsaluhum. Nah, ini adalah kibarut tabi'in yang memang banyak, ya, ini kebanyakan riwayat mereka itu dari sahabat. Sementara sigharut tabi'in itu kebanyakan riwayat mereka itu dari tabi'in lain, ya. Sisanya itu mereka meriwayatkan dari sahabat. Wa min sigharit tabi'in az-Zuhri, ya, Ibnu Syihab az-Zuhri, wa Abu Hazim, wa Yahya ibn Sa'id al-Ansari wa ashbahuhum. Ya. Baik. Wa qad yajtami'u fi as-sanad al-wahid 'adadun katsir min at-tabi'in. Faqad rawa an-Nasa'i fi fadli surah al-Ikhlas. Nah, bahkan di dalam satu sanad itu bisa berkumpul banyak tabi'i. Artinya apa? Tabi'i meriwayatkan dari tabi'i, meriwayatkan dari tabi'i, meriwayatkan dari tabi'i, meriwayatkan dari tabi'i, meriwayatkan dari sahabat. Ini kemungkinan banyak terjadi seperti ini. Ya. Contoh, Imam Nasa'i meriwayatkan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Beliau mengatakan, qala akhbarana Muhammad bin Bashar, qala akhbarana Abdurrahman, akhbarana Zaidah an Mansurin an Hilal والربيع عن الربيع ابن خثيم عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال النسائي, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa qul huwallahu ahad atau suratul Ikhlas itu ta'dilu thulutsal Quran, itu sama seperti sepertiga Al-Quran. Baik. Qala an-Nasa'i ma a'lamu fid dunya isnadan atwala min hadha. Imam Nasa'i mengatakan, saya tidak mengetahui ada di dunia sanad yang lebih panjang dari sanad ini. Ya. Saya tidak mengetahui di dunia ini ada sanad yang lebih panjang dari sanad ini. Kenapa? Wa fihi sittatun minat tabi'in. Kenapa? Karena di situ ada 6 tabi'i. Yang satu tabi'i meriwayatkan dari yang lain. Ya. Awwaluhum Mansur.
Ya, yang pertama adalah Mansur. Tadi beliau meriwayatkan dari jalur Mansur Ibnul Mu'tamir, Hilal Ibnu Abi Umayyah, Ar-Rabi' Ibnu Khusaim, Amr Ibnu Maimun, Ibnu Abi Layla, Abdurrahman Ibnu Abi Layla, an Imra'ah. Jadi Mansur, Hilal, Ar-Rabi', Amr Ibnu Maimun, Ibnu Abi Layla, Imra'ah. Imra'ah ini adalah Imra'atu Abi Ayyub Al-Ansari, istri Abu Ayyub Al-Ansari. Itu 6 tabi'i, yang satu meriwayatkan dari yang lain. Ya. Kemudian demikian seterusnya. Nah, artinya apa? Artinya tadi tabi'i yang pertama adalah Mansur Ibnul Mu'tamir. Jika ia mengatakan qala Rasulullah, maka termasuk juga dalam hadis mursal. Sementara antara Mansur dan Nabi SAW ini bukan hanya sahabat saja, tetapi ada 5 tabi'in lain. Ya. Nah, itu yang kita maksud bahwa di dalam ta'rif ini ada sedikit masalah karena bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh jumhur ulama tentang hadis mursal. Ya. Baik. Wa qad rawahu at-Tirmizi an Qutaibah wa Muhammad ibn Bashar wa Muhammad ibn Bashar qala thana ay haddatsana Ibnu Mahdi, Abdurrahman ibnu Mahdi qala thana zaidah bihi, dengan sanad yang sama juga meriwayatkan dari Mansur an Hilal an Rabi' an Amr ibn Maimun an Ibni Abi Layla an Imra'ah. Baik. Wa qala hasanun. Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Nah, tadi ada setelah Ibnu Abi Layla ada an Imra'ah. Di sini disebutkan mubham. Siapa Imra'ahnya di sini? Disebutkan bahwa al-mar'atu wal mar'atu hiya imra'atu Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu kama fi at-tadrib fi tadrib ar-rawi lil Hafidz As-Suyuti. Ya. Nah, ini menguatkan apa yang disebutkan oleh jumhur bahwa hadis mursal itu bukan hadis yang terputus sahabat saja. Kalau terputus sahabat itu no problem, tidak ada masalah di dalam sanad. Jika dipastikan bahwa yang tidak disebutkan itu adalah sahabat, karena sahabat itu sudah dipastikan keadilan mereka bita'didillahi iyyahum, karena Allah yang sudah meridai mereka radhiyallahu anhum. Laqad radhiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Nah, kalau Allah sudah meridai mereka tanpa kita mengetahui nama mereka pun sudah cukup. Baik. Misalul hadis al-mursal ma akhrajahu Ibnu Mubarak. Nah, contoh dari hadis mursal, ya, di antara contoh dari hadis mursal diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak di dalam kitab Az-Zuhd, qala akhbarana Ja'far bin Hayyan 'anil Hasan. Al-Hasan ketika disebutkan di dalam kalangan tabi'in tanpa nisbah, maka yang dimaksud adalah Al-Hasan Al-Basri. Ya, Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Ibnu Abil Hasan, ya, Al-Basri. Nama ayahnya Abul Hasan, itu laqabnya, sementara namanya adalah Yasar. Al-Hasan bin Yasar Abil Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri. Dia adalah tabi'i min kibar tabi'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi afdalil kalam. Dia mengatakan qala Rasulullah adalah Al-Hasan Al-Basri. Yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi afdalil kalam. Maukah kamu aku beritahukan sebaik-baik ucapan. Laisa minal Qur'an. Ucapan ini bukan termasuk dari ayat Al-Qur'an. Wa huwa minal Qur'an. Tetapi kalimat-kalimatnya itu dari Al-Qur'an. Ya. Susunannya bukan dari Al-Qur'an, tetapi kalimat kata-katanya itu dari Al-Qur'an. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, hadis ini adalah hadis mursal, ya, karena diriwayatkan dirafa oleh tabi'i kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebut beliau mendengar dari siapa, apakah dari tabi'i, dari sahabat, atau dari sahabat langsung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Wa minhu ma akhrajahu al-Baihaqi fi as-Sunan al-Kubra an Ibn Jurayj an Atha ibn Abi Rabah, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa aidan min at-tabi'in, Atha ibn Abi Rabah, yaitu min talamid Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma waqata al-mawaqit, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menentukan miqat haji, miqat zamani yang dimaksud di sini, qala liyastamti'al mar'u bi ahlihi wa thiyabihi hatta ya'tiya kadza wa kadza lil mawaqit. Rasulullah bersabda, ya, liyastamti, ya, silahkan siapa yang mau menikmati atau siapa yang mau berhubungan dengan keluarganya, berhubungan dengan istrinya menggunakan pakaian biasa, ya, perhiasan dan lain sebagainya, silahkan. Hatta ya'tiya kadza wa kadza, sehingga ia sampai kepada tempat ini, itu kepada tempat miqat zamani untuk haji, yaitu yang mujma', yang sudah disepakati, ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada 4, ya, yaitu Dzul Hulaifah untuk ahli Madinah, kemudian Juhfah untuk ahli Syam dan yang sederetan dengannya, kemudian Qarnul Manazil untuk ahlu Najd, kemudian Yalamlam untuk ahli al-Yaman, ya. Baik. Qala al-Baihaqi, al-Imam al-Baihaqi mengatakan wa hadza mursalun. Ya, kenapa? Karena setelah Atha ibn Abi Rabah ini tidak diketahui, ya. Tapi sudah pasti tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu beberapa contoh dari hadis mursal. Ya, adapun mengenai status hadis ini, ya tentu nanti kita akan melihat apakah hadis ini hanya diriwayatkan dari jalur ini atau diriwayatkan dari jalur lain. Misalnya hadis afdalul kalam, yaitu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, zikir ini banyak diriwayatkan dari riwayat-riwayat lainnya. Demikian juga berkaitan tentang mawaqit al-makaniyah lil haji. Baik. Hukmul hadis al-mursal. Nah, kemudian apa hukum hadis mursal? Qala al-Hafidh al-Iraqi fi at-Taqyid wal-Idah, i'lam anna hukm al-mursal ketahuilah bahwa hukum hadis mursal, hukmul hadis ad-dhaif, ya, bahwa hukum hadis mursal itu sama seperti hukum hadis dhaif. Illa annahu yasihhu makhrajuhu min wajhin akhar. Ya, hanya saja terkadang dia bisa menjadi sahih, ya, jika memiliki sanad yang lain, ya. Ya, tetapi kan kita hanya menghukum kepada hadis dengan sanad yang ada di hadapan kita. Ya, hadis mursal itu secara menyendiri, ya, dengan sanad yang terputus antara tabi'i dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dihukum sebagai hadis dhaif. Ya, dihukum sebagai sanad yang dhaif. Ya, adapun hadisnya sendiri jika memiliki sanad lain, ya bisa jadi sahih, bisa jadi hasan. وقال العراقي وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء الجماهير حفاظ الحديث. Dan apa yang kami sebutkan berupa suqutul ihtijaj bil mursal, bahwa hadis mursal itu tidak dapat dijadikan sebagai landasan di dalam menetapkan hukum, tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, wal hukmu bi dha'fihi, dan kita menghukum hadis mursal itu sebagai hadis yang dhaif, huwal madhhabul ladzi istaqarra alaihi ara'ul jamaahir al-huffadhil hadis. Ini adalah madhab yang memang sudah baku, yang sudah tetap, ya, bagi jumhur huffadhil hadis. Wa nuqadil athar wa qad tadawaluhu fi tasanitihim, dan para kritikus hadis, ya, itu dan itu yang mereka muat di dalam karangan-karangan mereka, yaitu bahwa hadis mursal adalah hadis dhaif, maka dengan demikian tidak dapat dijadikan sebagai
hujjah dalam menetapkan hukum syar'i. Ya, walaupun ada perincian tentang hukum hadis mursal ya di antara para ulama, tetapi ini hukum secara umum. Wa hadzal hukmu min haitsul ijmal, ini hukum secara global. Amma min haitsul tafsil, adapun secara rincian, falil ulama'i fi hukmil ihtijaji bihi aqwal. Ya, maka secara terperinci ulama itu memiliki berbagai pendapat, ya, berbeda pendapat tentang hukum ihtijaj menjadikan mursal sebagai hujjah. Wahiyya mabsutatun fi kutubil mustalah wal usul, dan itu telah dijelaskan secara panjang lebar di dalam kitab-kitab mustalahul hadis dan juga di dalam kitab-kitab usul al-fiqh. Baik, itu hal yang berkaitan tentang hadis al-mursal. Ya, jadi An-Nazim memang mengatakan bahwa wa mursalun minhus sahabi saqat, bahwa mursal itu adalah hadis yang dari sanadnya terputus sahabat. Ya, maka menurut jumhur bahwa ta'rif ini kurang tepat. Ya, memang ia menggambarkan salah satu surah dari mursal, karena mursal itu memiliki beberapa surah. Surahnya adalah terputus sahabat, ya, artinya ada kemungkinan bahwa yang terputus di sini sahabat, walaupun itu adalah kemungkinan. Ya, kemudian ada terputus tabi'i dan sahabat. Ya, sementara kalau ta'rif An-Nazim itu yang terputus tabi'i dan sahabat itu tidak akan masuk. Artinya ta'rif ini tidak jami', ya, karena akan mengeluarkan selain yang terputus sahabat saja. Wallahu taala a'lam. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan al-hadis al-gharib. Ya, ini tidak saya baca pada pertemuan ini karena pembahasannya agak sedikit panjang dan perlu penjelasan yang mungkin lebih luas tentang hadis gharib ini. Pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Aqulu wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.